Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang interpolasi spline. Interpolasi spline, sebelumnya kita telah mempelajari tentang polinom interpolasi, di mana untuk polinomial order ke n, itu kita berarti menggunakan n plus 1 titik data untuk menginterpolasi. Sehingga untuk jika diberikan 8 titik data, berarti otomatis kita akan memperoleh polinom order 7. Di mana hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi atau banyak data yang dipakai, polinom yang dihasilkan juga akan mendapatkan polinom derajat tinggi. Kemudian terdapat beberapa tetapi terdapat kasus di mana fungsi-fungsi polinom ini dapat membawa hasil yang keliru. Meskipun kita menggunakan banyak data dan menghasilkan polinom derajat tinggi, tetapi hal ini tidak sesuai dengan data yang ada. Maka pendekatan yang dipakai yaitu menggunakan polinomial derajat yang lebih rendah terhadap sekumpulan data. Dan di mana nanti kita akan bagi menjadi sub-sub interval dengan cara kita sambungkan sub-sub interval tadi menggunakan polinom derajat yang lebih rendah. Maka ini yang disebut sebagai polinomial spline atau interpolasi spline. Kita bisa lihat di sini pada gambar, kita mempelajari n plus 1 titik data menggunakan polinomial n plus 1 order n plus 1. Sehingga kita bisa lihat ini datanya, misalkan kita peroleh data seperti ini. Nah, jika kita lihat, jika kita interpolasi semakin tinggi titik data dari gambar yang paling kiri, itu titik-titik datanya berada di dalam garis yang biru, sedangkan fungsi untuk polinomial interpolasinya itu adalah yang merah. Yang ini titik datanya ada 4, kemudian di sini 6, dan di sini ada 7. Ternyata aktual functionnya adalah yang garis lurus biru ini. Jika kita dekati dengan order polinomial yang tinggi, ternyata di sini terjadi osilasi. Jadi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jadi kita tidak perlu membuat polinomial derajat tinggi ini. Nah, cara yang lebih bagus, cara yang lebih tepat, yang paling disukai oleh orang-orang yaitu dengan menggunakan polinom derajat rendah seperti ini, yang melewati semua titik-titik data di sini. Sehingga misalkan kita buat polinomial first order spline, maka kita bisa buat gambar polinomnya, bisa kita dekati seperti ini. Jadi misalkan tiap dua titik data kita dekati dengan linear, sehingga dia di sini adalah polinom linear, tapi dia lebih mendekati ke data yang sebenarnya. Di sini ada beberapa pendekatan spline, yaitu kita bisa gunakan interpolasi spline dengan satu fungsi yang linear, yaitu jika diberikan himpunan titik-titik data, maka tiap dua titik itu dihubungkan dengan garis lurus atau garis yang linear. Jadi dari X0 X1 kita hubungkan garis lurus, dari X1 X2 kita hubungkan garis lurus, dan seterusnya sampai n data.
Di sini untuk fx sama dengan fx0 ditambah m0 kalikan x min x0. Dengan di sini interval x-nya antara x0 sampai x1. Untuk yang interval x1 sampai x2 kita gunakan yang persamaan kedua. Dan seterusnya. Di mana m0, m1, m2 itu adalah slope-nya atau gradien atau kemiringan yang rumusnya adalah ini, fx i plus 1 min fxi dibagi x i plus 1 min xi. Kemudian fungsi-fungsi ini tadi tidak kontinu di titik-titik interiornya. Jadi di dalam titik-titik yang di dalam atau interior ini, di sini dia tidak kontinu. Ya, karena dia membentuk corner atau sudut. Kemudian ada juga yang disebut sebagai quadratic spline, di mana nanti tiap pasangan data yang dihubungkan itu menggunakan fungsi kuadratik. Misalkan dari titik x0 sampai x1, selang x0 sampai x1, maka kita dekati dengan fungsi kuadrat, yaitu misalkan x1 e kuadrat tambah b1 e tambah c1. Kemudian untuk interval x1 sampai x2 kita gunakan fungsi kuadrat juga. Jadi gambarnya bukan garis lurus tapi garis melengkung seperti parabola ya. Dan seterusnya seperti itu. Untuk n plus 1 data maka terdapat n spline. Ada n spline, kemudian ada 3n konstanta yang tidak diketahui. Kemudian kita membutuhkan 3n persamaan untuk menyelesaikan itu, karena kita mau mencari 3 konstanta yang tidak diketahui ini, maka kita membutuhkan 3n persamaan. Jika ada n plus 1 data, berarti misalkan ada 4 data, maka n-nya itu adalah 3. Berarti ada 3 kali 3, berarti 9 konstanta yang tidak diketahui. Maka menggunakan quadratic spline ini nanti terdapat 9 persamaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 9 konstanta itu, atau 3 kali n konstanta yang tidak diketahui. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu sebelum ke cubic spline kita lanjutkan. Di sini untuk 3n persamaannya itu bisa diperoleh dari yang pertama, dan dari yang pertama yaitu dari titik yang pertama dan terakhir atau di ujung-ujungnya, titik batas. Titik batas, the first and last function harus memenuhi ini. Persamaan yang pertama adalah a1 x0 kuadrat tambah b1 x0 tambah c1 sama dengan fx0. Kemudian untuk yang persamaan keduanya di titik ujungnya ini. Dengan kita substitusikan x0-nya adalah di titik ujungnya, x awal dan x akhir. Kemudian ini titik-titik yang ada di dalam selang atau namanya titik interior, di mana dia harus memenuhi persamaan ini. Dengan jumlah persamaannya adalah 2n min 2 persamaan. Jadi tadi misalkan n-nya 3, kan ada 9 persamaan. Di sini diperoleh 2 persamaan dari titik yang ujung-ujung, berarti tinggal 7. Karena di sini 2n min 2, berarti kan 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 2, 6 kurangi 2 adalah 4. Ada 4 persamaan disumbang di titik interiornya ini. Yaitu kita substitusi saja di sini. Kemudian first derivative must be equal at interior point. Di sini kita turunkan turunan pertama. Itu dia harus sama dengan harus sama di titik yang interiornya. Di sini tadi 2, di sini tadi 4, 6, berarti kurang 3. Berarti ini n-1 equation. Berarti kita
sudah punya 8 persamaan dari sini. Sehingga total persamaan ini adalah 3n-1. Jadi misalkan n-nya 3 tadi, maka kita sudah peroleh 8 persamaan. Satu persamaan lagi, ini penting dan kita perlu untuk membuat dengan mengambil sembarang konstanta misalkan. Jadi kemungkinannya itu yang pertama kita mengambil kita turunkan, kita cari turunan keduanya pada titik yang pertama itu sama dengan 0. Jadi A1 sama dengan 0. Kita turunkan 2 kali pada titik awal dan dia adalah sama dengan 0. Nah, sehingga kita sudah punya 3n persamaan. Setelah itu kita selesaikan persamaan yang jumlahnya 9 ini tadi menggunakan SPL, sistem persamaan linear, yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Kemudian di sini ada spline kubik spline derajat 3. Sebenarnya caranya sama dengan derajat 2. Yaitu jika kita memiliki n plus 1 titik, maka terdapat intervalnya sebanyak n, dan di mana tiap interval akan terdapat polinomialnya itu adalah derajat 3 atau kubik dengan persamaan seperti ini. Di sini nanti terdapat 4n persamaan yang tidak diketahui. Kalau tadi 3n, kalau sekarang terdapat 4n. Di mana langkah-langkahnya untuk mencari persamaan itu tadi adalah ini. Kita ikuti langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yaitu sebenarnya mirip dengan yang tadi, yaitu yang pertama, the first and the last function must pass through endpoint. Jadi harus melalui titik ujung-ujungnya atau titik batas. Kemudian fungsi-fungsi nilai dari satu fungsinya harus sama dengan titik-titik yang ada di dalam. Kemudian kita cari turunan pertamanya, kita harus sama dengan titik-titik interiornya. Kemudian turunan keduanya harus sama dengan titik-titik interiornya. Kemudian total persamaannya ini adalah 4n-2. Kemudian untuk 2 sisanya itu kita ambil kemungkinan-kemungkinannya yang dipilih, yaitu yang pertama turunan keduanya pada titik akhir itu adalah sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapat 4n persamaan yang harus kita selesaikan. Dan dengan cara yang sama, yaitu kita nanti selesaikan menggunakan SPL. Di sini diberikan contoh, yaitu diberikan data X1, 2, 2,5, 3, 4 dengan fx-nya 1, 5, 7, 8, 2. Di mana ini data ini itu didekati dengan quadratic spline atau spline kuadratik. Jadi antara dua titik data ini didekati oleh polinom kuadrat. Seperti itu. Maka kita ikuti saja langkah-langkah yang sudah dijelaskan di penjelasan untuk quadratic spline. Nah, tinggal kita substitusi saja titik-titiknya ke fungsi kuadrat yang sudah dijelaskan tadi. Dan kemudian untuk langkah yang terakhir sebelum kita menyelesaikan dengan SPL, itu kita ambil sembarang persamaan. Misalkan A1 sama dengan 0, maka kita peroleh ini SPL-nya. Persamaan tadi kita susun menjadi SPL SPL dengan 11 unknown. Ada berapa? Karena ini tadi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 4 ya.
4N. Harusnya kan 4 N-nya berarti 4 maksud saya. Sedangkan tadi berapa banyak persamaannya itu kan 3N ya. Jadinya harusnya ini persamaannya kan 12. Tapi kita buat A1-nya 0, sehingga kita punya sisa 11 persamaan. Nah, kita selesaikan ini menggunakan metode SPL yang ada, sehingga kita bisa dapatkan hasil untuk spline yang pertama. Persamaan spline-nya adalah 4fx sama dengan 4x min 3. Yang kedua fx sama dengan 4x min 3. Kemudian spline ketiganya adalah fx sama dengan minus 4x kuadrat plus 2x min 12. Yang 4 adalah minus ini. Jadi fungsi-fungsi ini adalah persamaan spline yang kita dapatkan untuk mengaproksimasi gambar yang ini. Gambar ini ternyata dia kalau kita menggunakan kuadratik, ternyata di sini hasilnya linear. Setelah kita temukan koefisiennya, yaitu untuk spline yang pertama ini linear, kita lihat di sini, ini juga linear. Yang kedua sama ketiga baru ternyata hasilnya kuadratik. Nah, kemudian jika kita disuruh untuk menghitung f 3,4, di sini kan nilai 3,4 masih di dalam selang 1 sampai 4, maka kita bisa gunakan spline yang keempat, yaitu kita bisa gunakan yang ini, minus fx sama dengan minus 6x kuadrat ditambah 3x min 4x min 46 maksud saya. Atau jika kita gunakan f 2,2 itu sekitar spline yang kedua, maka kita bisa gunakan spline persamaan yang di dua ini, yaitu fx sama dengan 4x min 3. Kita substitusikan x-nya dengan 2,2. Jadinya 5,6. Ya, terima kasih.